Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Fatahila dengan NIM 1911030 kelas AS3A. Video ini saya buat untuk menuntaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Tata Hukum di Indonesia dengan dosen Bapak Wira. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu sebutkan sumber-sumber hukum tata negara, yang dimana sumber-sumber hukum tata negara itu terdapat 5. Dan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan Tertulis. Dan yang kedua adalah Jurisprudensi Peradilan. Dan yang ketiga, Konvensi Ketatanegaraan. Dan yang keempat, Hukum internasional tertentu. Dan yang kelima, Doktrin ilmu hukum tata negara. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana, yang dimana hukum pidana adalah hukum material yang berisi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa saja yang bisa dihukum, dan sanksi apa yang akan diberikan. Sedangkan hukum acara pidana ialah hukum formil yang menegakkan atau mempertahankan hukum material yang tadi. Soal yang ketiga ialah jelaskan macam-macam delik dan contohnya. Delik yang pertama adalah delik aduan, yang dimana delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyelidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Contohnya ialah pencurian, pasal 367 KUHP, dan adapun delik penghinaan pasal 310 KUHP. Yang kedua yaitu delik umum, adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contohnya penerapan delik kejahatan dalam buku 2 KUHP, misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP. Yang ketiga yaitu delik dolus. Delik dolus adalah delik yang dirumuskan dengan sengaja, yaitu perbuatan yang dengan sengaja, yang dimana contohnya ialah pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang keempat, delik sederhana, yaitu suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberikan. Contohnya pasal 362 KUHP tentang delik pencurian biasa. Untuk soal yang keempat ialah jelaskan secara singkat alur hukum acara pidana, yang dimana terdapat 9 alur hukum acara pidana dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 1 ayat 5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Yang ketiga ialah pra-penuntutan dan penuntutan. Tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Itu ada dalam KUHP pasal 14 huruf B. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan yang terdapat dalam KUHP pasal 1 ayat 7. Dan yang keempat ialah pembacaan dakwaan.
Suatu dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 139 KUHP. Yang kelima, eksepsi. Eksepsi ialah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat dengan tidak cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Dan yang keenam adalah pembuktian, yang dimana tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses persidangan di pengadilan. Dan yang ketujuh, pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dan yang kedelapan adalah pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir, yang dimana terdapat dalam pasal 182 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Perdata. Yang kesembilan, putusan hakim. Ini yang terakhir, bahwasanya putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 11 KUHP. Untuk soal yang kelima ialah sebutkan sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata. Yang dimana jawabannya itu ada 4. Buku pertama yaitu perihal orang, dan yang kedua adalah perihal benda, dan yang buku ketiga yaitu perihal perikatan, dan yang buku keempat adalah perihal pembuktian dan daluarsa. Soal yang keenam, jelaskan secara singkat alur hukum acara perdata, yang dimana terdapat 5 alur hukum acara perdata dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang kedua ialah tahap pembacaan gugatan, termasuk jawaban, replik, dan duplik. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Yang ketiga, tahap pembuktian, yaitu tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dan yang keempat, tahap kesimpulan. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Dan yang terakhir, yang kelima ialah tahap putusan, yaitu menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu
pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kepala putusan, dan yang kedua identitas para pihak, dan ketiga pertimbangan, dan yang terakhir adalah amar. Untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan secara singkat makalah masing-masing, yang dimana saya termasuk dalam kelompok 3 yang membahas tentang hukum acara perdata. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwasanya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Untuk sejarah hukum acara perdata di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zaman, yang dimana zaman yang pertama yaitu zaman pemerintah Hindia Belanda, yang kedua adalah zaman pendudukan Jepang, dan yang ketiga yaitu zaman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun asas-asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, sidang pengadilan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, tidak ada keharusan untuk mewakilkan, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara perdata dengan biaya, peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan untuk fungsi acara perdata yaitu rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Dan yang kedua, hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum perdata material apabila ada pelanggaran. Dan yang ketiga, hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban, tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.